Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, apa kabar semua sobat warung santri dimanapun sobat berada? Semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Oke, sobat warung santri, di video kali ini kita akan mereaction sebuah pengajian terbaru dari Gus Kausar ya. Di sini beliau diundang dalam rangka memperingati Hari Santri di lapangan Peturen ya. Lapangan Peturen di Kota Pekalongan. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan, semoga apa yang beliau dawuhkan bisa bermanfaat, bisa menambahkan ilmu bagi kita semua. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama mendengarkan pengajian dari beliau, bagi sobat yang baru hadir, yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga yang paling penting adalah subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya biar ketika saya update video pengajian baru, sobat semuanya bisa langsung mendapatkan notifikasi. Oke sobat warung santri semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya bagi sobat yang sudah subscribe, yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih banget. Semoga sobat mendapatkan pahala, dimudahkan rezekinya, selalu dilancarkan segala aktivitasnya, dan semoga sobat dapat terpenuhi apa yang sobat cita-citakan. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama mendengarkan pengajian dari Gus Kausar. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula mulyakaken, para hadirin hadirat, wabil khusus akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Zainal Abidin ingkang tansah istiqomah nenggani kula panjenengan sedaya, lan tansah istiqomah ngajak kula panjenengan ngungkapaken raos mahabbah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan bilalah kasane ngalah habaripun dalu punika mboten patos dangan rati gerah. Mugi-mugi enggal dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesarasan, lan enggal saged sareng-sareng kalian kita sedaya. Kula boten ngertos nek Mbah Habib Didin boten wonten, nek wonten ngertos kula mesti malah boten dadi mriki. Akhire kula boten dikabari, namun dikabari nek beliau boten enten dugi ngajeng mriki. Mugi-mugi boten napa-napa, mugi-mugi estu-estu pinaringan sehat wal afiat.
pelajaran ya Pak? Ih, kok kamu tulisannya apa? Hari santri. Hari santri ki apa? Oh, perayaan hari santri. Temanya apa? Oh, jihad santri. Alah, kalau winginan itu Probolinggo nggih. Oh iya bener-bener. Kalau winginan itu Probolinggo nggih di Sanjani ngoten niku. Oh itu memang nasional. Tema nasional. Jihad santri. Bagaimana kita bisa menjayakan negeri yang sebesar ini, wong kita sendiri sebagai santri belum jaya. Sadar diri itu penting. Loh itu penting, itu benar itu. Saya bahwa memang seharusnya kita sebagai santri, kita yang paling punya potensi untuk kemudian memiliki pemahaman terkait manfaat daripada santri itu, ya memang seharusnya sesuai tema itu. Tapi pada prakteknya kok upload ya judulnya ganti tema loh, semoga masuk akal loh. Jihad santri dinginkan negeri loh, minimal loh. Itu kalian awake dhewe. Bagian adem-adem, bagian bagol es teh, bagian bagol lelek menjayakan dong. Ibda binafsik summa biman ta'ul. Sebelum kita kemudian berbagi kepada orang lain, berkarya kepada orang lain, ya kita sendiri yang harus memiliki karya, memiliki kebahagiaan. Tapi saya adalah sebuah harapan dan cita-cita. Moga-moga kita semua para santri benar-benar mampu membawa kejayaan bagi negeri ini. Mugi-mugi berkati salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua harapan dan cita-cita kita benar-benar dikabulkan, dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mikir kok jayakan negeri itu piye? Ya ini kalau Habibudin kan diinspirasi ya. Karena kalau yang dawuh itu santrinya semuanya sudah kayak Habibudin, nah itu baru pantas itu. Kemudian kita mulai ngancang menjayakan negeri. Kalau yang jaya masih perorangan, nah itu berat. Moga-moga kita semua jaya fitin wa dunia hatal akhirah. Tapi memang pancen santri itu kayaknya aku tuh ngomongin santri barangnya. Santri itu gak usah dikai dino. Wong kita ini setiap hari loh sudah bangga menjadi santri. Kita ini mau dikasih atau tidak dikasih santri, kebanggaan kita adalah bisa nyantri dan diakui santri oleh para kiai-kiai. Tidak ada yang jauh lebih membanggakan untuk kita para santri kecuali ridho, pangestu, dan kemauan beliau para masyayikh mengakui kita sebagai santri-santrinya. Sudah. Kalau kemudian ada hari santri, kami juga sangat berterima kasih akan pengakuan itu. Tapi harapan kami itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi semoga beliau-beliau yang memimpin bangsa ini benar-benar paham bahwa ada aset terbaik untuk bangsa ini, yaitu para santri. Terima kasih. Kerantan santri itu adalah al-jami' baina umur al-akhirah wa umur dunyawiyah. Santri itu kalau benar-benar santri loh ya, al-jami' baina ta'allum wa ta'lum, itu adalah mukammilun li nafsihi wa ghairihi.
Santri sejati adalah orang yang pernah nyantri dan kemudian mengamalkan apa yang pernah ia pelajari, terus menyempatkan diri untuk berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, untuk kemudian mengajarkan, menyebarkan apapun yang pernah ia kaji. Dan insya Allah itu adalah mukammilun li nafsihi, terus membangun pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik, dan mukammilun li ghairihi, dan dia juga membangun lingkungan, membangun sekitar, dan mungkin pada akhirnya benar-benar membangun bangsa ini. Saya ini masih melihat Mas Wali, saya lupa dengan Pak Wali Kota ya, sopo mau jenenge lali aku. Aku lali, aku loh, Pekalongan kota ini aku lali. Mereka di otak saya Pekalongan itu hanya kabupaten, ternyata Pekalongan itu ada kabupaten, ada kota, dan dengan wali kotanya. Masya Allah. Sini Mas Wali dengan Aaf ya, Aaf apa maaf? Ahmad Afzan timbalane Aaf. Nggih saya mugi-mugi barokah Pak. Ya tapi sadurunge barokah ya muga-muga manfaat Pak. Barokah kok gak manfaat yang ngeluh. Lah, iya toh. Lah pemimpin no. Jenengan itu sebagai pemimpin adalah orang yang paling punya potensi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala paling cepat. Tapi yang mohon maaf, ketika ada melesetnya, ketika ada pengkhianatannya, ketika ada tidak beresnya, jenengan adalah orang yang inden neraka dengan cepat. Mulai dari dulu ngapunten Pak niki, saya sudah ngapunten saya sudah. Tapi satu kebijakan Anda yang kemudian benar-benar menjadi satu kebijakan kemaslahatan masyarakat, itu juga akan menjadi jariah jenengan selama-lamanya. Lu itu saya setuju Pak, lu saya setuju. Apa? Pak Wakil Mas. Iya. Pak Wakil Mas. Ya mending Pak, Wakil mesti mending wong ganjarannya gak sepiro. Nah, ya artinya ya semua yang mending-mending itu ya biasanya iyalah, wis gaji gak sepiro, potensinya juga gak seberapa, tapi dosanya gak sepiro. Kira-kira mana Pak? Kira-kira ya pokoknya mending-mending kabeh lah. Mungkin bisa itu nih, itu saya itu. Bahkan itu lah tempat-tempat cerita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh, kemudian beliau mulai dengan imamun adlun. Ada 7 kelompok yang pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yang lain masih sangat kesulitan. Yang pertama itu bukan kiaiun. Kok ambulan ya? Kok cuma ngedeni itu? Ambulannya ambulan di jenis ngedeni itu ya. Moga-moga siapapun di antara kita yang kurang sehat, moga-moga segera diberi kesehatan. Aku cerita apa lali yang saudara. Oh, imamun adlun. Yang pertama itu bukan kiaiun, bukan habibun, tapi imamun adlun. Ketika Mas Aaf adil, Mas Aaf baik, Mas Aaf on the track dalam tugasnya, Mas Aaf memaksimalkan apapun yang ia miliki, semua potensinya untuk menunaikan janji-janji yang pernah ia kampanyekan. Cepat sama mlebu surga nih, tapi ya aja kesusu budal ono. Lha tenan. Lha pancen ono. Karena nuwun sewu, Habib Bidin pun ketika mau sholawatan dengan ajaan-ajaan kebaikan seminggu 40 tempat, seminggu 40 kali, itu tidak lebih kuat dari 2 menit tanda tangan yang dilakukan oleh saudara. Khotbah Jum'ah sing awakmu gak patek paham lan gak patek ngrungokne kae, itu tidak lebih kuat dari tanda tangan kebijakan pemimpin daerah, apalagi pemimpin yang lebih di atas. Makanya jenengan muga-muga paring istiqomah, dijogo kami Allah Ta'ala, diparingi padang lan muga-muga loman. Amin ono.
pejabat gak loman, boy. Buat apa itu? Mereka gini Pak, kami ini santri, ini kan dari santri, kak cerita, cowok santri, pemimpin ini pakai kudu loman. Teman-teman santri ini pernah ngaji Alfiah kan? Nah iya Pak, lo tahu tuh mana si kodnya minas sel khubaba ini kodi. Terusannya apa? Terusannya apa? Tri santri balul. Kowe ngono lho, saya kan negeri semua jaya ning apa? Lha kowe Alfiah, tau ngaji Alfiah. Sampun. Qad min nasril khubab baini qadi wa laysa al-imamu bi syahihil mulhidi wa laysa al-imamu bi syahihil mulhidi. Belum dikatakan pemimpin kalau dia ini punya sifat, punya watak pelit, kemudian kaku, sulit diatur, sulit diberi masukan, sulit diberi nasihat. Artinya jenengan boleh menjabat, tapi kalau jenengan punya watak itu sulit. Apa Pak? Wes Pak, begini tak ngaji dulu ya. 10 orang ngaji, agak ngomong dulu 10 menit dari mulai. Wes tenang aja, makanya aku harus senang. Kamu cerita apa selalu ya? Ngomong Pak Wali Kota itu, Pak Wali Kota lu tenang loh. Dibadlin wahil min, dibadlin wa ilmin sada min qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Niku cak santri sak donya, pokok santri tenan mboten koyo ngeten-ngeten niku. Niku mesti apa? Mesti apa? Dibadlin wa ilmin, hanya dengan murah hati, hanya dengan mau berbagi, orang layak dijadikan pemimpin. Dan pemimpin itu bukan hanya pejabat, tapi juga tokoh-tokoh agama, ulama, kiai. Nono kiai kok bakhil. Yes. Itu gue nemen naik. Wes kiai bakhil. Ono ulama bakhil. Wah, bahaya. Neraka. Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Mbah Nabi Isa itu pernah mengatakan, ini udah tato aku tato mereka dikabarin Habib bikin gerak. Jadi kalau saya lihat ada ambulan itu saya mikirnya kaget aku, sembrono tenang tato enggak lah, Habib bikin gak apa-apa. Habib bikin itu Habib bikin itu insyaallah sehat, gila sehat. Namun saya paling kanten kan nek maulid Pekalongan kan modelnya kan terusan kan gitu. Maulid di Pekalongan itu kan pagi siang sore, apalagi di bulan Maulid. Moga-moga Pekalongan ini benar-benar menjadi kota yang barokah, benar-benar menjadi kota santri, benar-benar menjadi kota para pecinta Rasulullah Muhammad SAW, menjadi kota para pecinta ulama. Penting gue, sebabnya awakmu gue ojo sok-sokan mencintai kanjeng Nabi kalau kemudian kamu tidak mencintai ulama. Karena laulal ulama ma'araful anbiya, laulal murabbi ma'araful rabbi, wa laulal ulama ma'araful anbiya. Kalau tidak ada murabbi, tidak ada orang yang membangun batinnya kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada para kiai yang ada di sekitar kita, maka kita pasti tidak akan pernah kenal dengan para nabi. Semoga para guru-guru kita, kiai-kiai kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai ini penting tenan Mbak. Kadang-kadang ono wong ojo percaya kiai itu iso ngapusi. Ojo percaya kiai. Kita ini harus berpegang teguh pada Al-Qur'an, harus berpegang teguh pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya kiai blok. Kowe kok ngerti nek Quran yang kita baca hari ini adalah apa yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril yang kemudian diteruskan kepada Rasulullah. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang menjaga? Siapa yang memastikan keasliannya kalau bukan para ulama kita, kalau bukan para kiai kita? Siapa yang membawa, mendengarkan kita, mengenalkan kita kepada perilaku, dawuh-dawuh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kiai-kiai kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadayhi." Satu-satunya yang paling pantas kita lakukan di HSN ini
dengan tema apapun sebetulnya adalah ini ada satu momentum di mana kita bisa berterima kasih sedalam-dalamnya kepada para guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, kepada para kiai-kiai kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku, kamu belum bisa berterima kasih kepadaku sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini. Dan siapa yang membuat kita menjadi santri yang insya Allah akan selamat di hadapan Allah kalau bukan para kiai-kiai kita. Maka semoga para kiai-kiai kita benar-benar mendapatkan rahmat, ampunan, dan mendapatkan ya Allah kebahagiaan dunia wa akhiratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan enten sing badi yang paling perlu untuk itu. Kalau masalah tema atau apa, ya tadi itu aku si muskil loh. Temanya kok menjayakan, terus aku santri gak pakai jaya. Setiap kali ono bocah kopi wis rada abang, jilbabe wis buluk, itu mesti santri. Sepeda wis muni kabeh antene, itu mesti NU itu. Dan bagaimana kemudian Indonesia akan dijayakan dengan model-model menunggu ini? Mohon maaf, kenapa dari tadi saya bukan mengingkari, bukan, hanya mempertanyakan saja. Karena mohon maaf, jamiah kita ini memang jamiah yang barokah. Ketua BCNU ini kota ini sebetulnya? Di. Boleh, ya ini Pak, aku nyambung beli sana. Aku akan cerita nih. NU gede. NU gede tenan. Tapi sampean ojo pisan-pisan gaya macak bahwa NU besar karena kepemimpinan panjenengan. NU besar karena jalannya struktur organisasi. NU besar karena program-program yang dengan jalankan. Tidak. Tadi saya sudah mengatakan kita di sini hanya pengen berterima kasih kepada para guru-guru kita. Karena apa? Jamiah kita yang kita yakini kebenarannya dan akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini besar, langgeng, bahkan membesar karena wadifah, aurat, perilaku para pemeluknya yang sebetulnya sama sekali tidak menjadi program Ketua PCNU Kota Pekalongan. Artinya gini, NU itu gede nih, itu yang mergo yasinan, mergo manakiban, mergo solawatan, mergo kiai-kiai di pondok pesantren masih istiqomah mengajar murid-muridnya dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yaumiyah seperti itu yang membuat NU semakin besar dan membesar. Bukan karena saudara Muhtarom itu. Aku mau ning kono cetok jenenge Muhtarom, wong rada sesat nang kene malah cetok ketua NU jenenge Muhtarom. Lah muga-muga yang Muhtarom yang ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Aku mau nang kono iku cetok koncoku jenenge saudara Muhtarom. Ya yen tepan mboten ya? Dereng tepan. Iya Pak, sekarang kenal Pak? Nah, lalu pada jenis muhtarom lah. Muhtarom itu ikhtarom yahtarimu ikhtirom itu fahuwa muhtarim wa daja muhtarom. Nah, moga-moga benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakati khidmatikum al hadhil jamiyah al mubarakah al mausumah bi jamiyati nahdlatul ulama. Moga-moga khidmah panjenengan sakbolo muga-muga ditampa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga pengabdian itu benar-benar dampaknya bisa dirasakan keberkahannya oleh keluarga panjenengan, lingkungan panjenengan. Ya, mergo pancen al-khidmah menika qurbatun azimah wa manqabatun jasimah. Bagi semua kader NU dimanapun berada dan jabatan apapun yang hari ini panjenengan emban, entah itu di struktural ataupun di banom-banom atau yang lain, moga-moga khidmah panjenengan itu benar-benar sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Qurbatun azimah wa manqabatun jasimah adalah sebuah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling efektif, yakni lewat khidmah, lewat ngabdi, dan cara kita mengambil kesempatan yang luar biasa yang kira-kira bisa membawa kebahagiaan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Muka-muka bolo-bolo, mulai bolo-bolo khususnya bolo-bolo bangsa itu, muka-muka dijogo kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangi kami pangeran. Dan itu satu-satunya kader NU yang paling ikhlas loh. Tenang, bangsa dan pasukan berani segalanya, kecuali lapar.
Lho tenan. Dan sering kon luwe gak siap tenan. Tapi aku tapi kadang-kadang yo greget nyonton sering. Panjang wong NU, tapi gak ngono gak NU. NU itu memiliki beberapa khas di antaranya. Jadi contohnya kayak Habib Bidin punya salon yang sangat enak seperti ini. Ini gak pakai pantas mergo ini gak pakai NU. NU itu biasanya salon ini pamen bengung ya. Ini gak pakai bengung, itu gak bagus ini. Itu untuk mengurangi ciri khas NU. Nah, betul itu. Dan di antara keistimewaan Banser NU adalah Banser yang selalu siap mengawal para kiai, menghalalkan segala cara. Pokok kiai ini selamat, kiai ini aman, kiai ini padan. Walaupun biasanya Banser itu hanya semangat ketika kiainya datang, tapi ketika kiainya pulang dibiarkan begitu saja. Betul kan? Banser itu kiai ini teko, waduh dikawal, dijemput. Tapi ketika pulang, monggo kiai, monggo kundur, matur suwun kiai. Ya kiai ini kesasar goblok. Tapi itu adalah satu contoh khudama hadir jamiah yang cukup ikhlas, yang paling ikhlas. Moga-moga mengawal para masyayikh sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga selawatan kita malam hari ini. Kan timnya cek ini kabeh to. Kuwi ono sang vokalis super viral jenenge. Vokalisnya Habib Bidin lho, sama cilik lho. So? Luki. Jenenge Luki. Kayak merek rokok. Loh. Ya, ini lagi sek ya. Ya, ini sini Luki aja. Ya, muka-muka selawat yang dipimpin oleh teman-teman begini Pak, jangan sampai kalau urusan sholawat ini kemudian mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap siapapun, khususnya Habib Bidin. Jangan sampai semangat kita untuk melantunkan sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menurun hanya karena orang-orang yang kita cintai dan mengajak kita sholawatan kemudian memiliki uzur, misalnya kayak sakit. Lah makanya mau masih dipimpin kabeh saudara sapa kemawon jenenge Luki. Sini kok Luki antik menjeneng. Sik jeneng asline sapa? Luki Aditya. Oh pancen ngono to jenengmu. Gubaya ya sapa kalongan jenenge Gubaya ya. Kok iso ya? Sapa kalongan. Padahal kalongan kan ya kudune. Iya jenenge sapa ngono. Samsudin. Tapi bagus loh. Masya Allah. Ini kan lagi bulan Maulid kan. Sampai pernah dengar ada As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani apa tidak? Sayyid Alawi ya, Mekah. Ya gurunya para masyayikh kita, gurunya para kiai kita. Beliau itu mengidolakan salah satu sosok orang namanya Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau ini yang punya syiran إذا كان هذا كافرا جاء دمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا حتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Ojo gaya mantuk-mantuk kaya pancak. Gue yang mantuk-mantuk santri-santri amatir mantuk-mantuk. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Kamu boleh diremehkan siapapun, apalagi itu yang meremehkan adalah guru-gurumu. Ikhlas gue, insya Allah suatu saat kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santri itu panjang ngono, selama gue jadi nyantri mesti mau welas gak jelas, mau welas wajahnya semakin tidak jelas nasibnya. Tapi ketika kemudian dia sudah diridhoi oleh gurunya untuk pulang dan berhikmah di tengah-tengah masyarakat secara benar dan baik sesuai arahan gurunya, dia pasti akan menjadi kritik. Kalau kemudian dia pulang, setelah sekian tahun dia pulang, kemudian dia belum jelas nasibnya, entah belum jelas nasib secara ekonominya, keluarganya, atau pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Karena saya itu masih ingat dalam kitab Hikam itu dikatakan, idza lam yasil qasidun ila maqsudihi
falyalam anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Ketika kamu lihat ada santri yang sudah boyong, sudah meninggalkan alma maternya untuk kemudian berkhidmah di tengah-tengah masyarakat tapi tidak mendapatkan penerimaan yang baik, dia cukup kesulitan, ketahuilah bahwa mungkin yang mengganjal karirnya hanya masalah antara dia dan gurunya. Mungkin adanya kurang hormat, kurang adab, kurang ikhlas ketika nyantri. Itu penyebab kegagalan seorang santri. Maka tuluslah kalian ketika kalian nyantri. Insya Allah barokah ketulusan kalian nyantri, insya Allah kamu di kemudian hari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terus urusan jenis Samsudin mau kira-kira jenis Samsudin yang mulai kelingan ada ulama jenis Samsudin bin Nasiruddin ad-Dimashqi dalam kitab yang namanya Mauridisadi fi Maulidil Hadi sallallahu alaihi wasallam itu menampilkan itu, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim muhalladah. Kalau sekelas Abu Lahab yang sudah diputuskan oleh MK-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini MK pengeran orang MK gawenan ngono tiga, MK-nya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan berada di neraka selamanya. Ata annahu fil yaumil isnaini fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisu'i bi Ahmad. Dia dipastikan masuk neraka selama-lamanya, tapi dia setiap hari Senin mendapatkan keringanan karena ikut berbahagia di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhan bil abdilladzi tula umrihi bi Ahmad masrura wa mata muwahhidan. Bagaimana kalau kemudian coba kita bangun rasa mahabbah kita mulai kecil, mulai awal sampai kemudian kita bawa mati, apakah tidak jelas selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga awal dhewe kabeh ditertib Allah taala dadi wong-wong sing duwe rasa mahabbah nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting duwe mahabbah itu penting. Karena begini, suatu ketika saya sering ceritakan di mana-mana, saya itu yang paling berkesan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha, satu di antara istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling dicintai super itu sebetulnya Dewi Khadijah. Gini ya, adalah ketika istri itu banyak, itu wajib, tapi cinta itu di hati dan itu sudah dikondisikan. Salah satunya cintanya Kanjeng Nabi kepada Dewi Aisyah itu juga sangat mencolok. Nah, di antara hadis-hadis Dewi Aisyah itu yang paling saya suka itu adalah ketika Dewi Aisyah menceritakan, kalau redaksinya begini, kuntu akhitu dzata lailatin syai'a. Suatu malam kuntu akhitu dzata lailatin syai'a. Suatu malam saya itu sedang menjahit sesuatu. Kemudian fasaqatatil ibrah wantafa'al misbah. Tahu-tahu jarum yang saya buat menjahit itu jatuh. Wantafa'al misbah, lampu itu padam. Kebetulan lampu padam, terus jarumnya jatuh. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bait. Tahu-tahu Rasulullah pulang. Ya mungkin dari mana ngaji atau dari mana, Rasulullah itu pulang. Langsung suasana rumah itu langsung terang benderang lidau'i wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lidiyai wajhi Rasulullah, karena cerahnya wajahnya Rasulullah. Sak ganteng-gantengnya artis yang mau idolakno iku gak iso madani lapangan. Seglowing-glowingnya idola kamu tidak akan pernah mampu tampil glowing ketika lampu padam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah dalam kondisi gelap gulita, langsung seisi rumah langsung terang benderang, dan kemudian Dewi Aisyah mampu menemukan jarumnya sambil berkata, saya ini sangat heran, ma adwa'aka wajhak ya Rasulullah, jenengan kok seglowing itu, jenengan kok secerah itu, jenengan kok setampan itu. Kemudian Rasulullah tidak mengomentari masalah ujian itu, tapi beliau malah mengatakan, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah
sungguh cilaka orang yang tidak bisa mengenali saya besok hari kiamat. Kemudian Dewi Aisyah menjawab, siapa? Masa ada orang yang gak kenal jenengan, padahal jenengan seganteng itu, secerah itu, seterang itu. Kanjeng Nabi menjawab, yang tidak kenal dengan saya adalah al-bakhil. Al-bakhil, orang yang pelit. Siapa itu al-bakhil? Man idza dzukirtu indah falam yusalli alaiya. Orang yang ketika saya disebut di sampingnya, ketika telinganya mendengar namaku disebut, kemudian tidak menjawab sholat kepadamu. Maka moga-moga kita setiap kali ada nama Rasulullah, moga-moga kita ditakdirkan untuk tergerak mulut kita membaca sholat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang begitu, ulama kita memang sepakat begitu. Orang itu, kata ulama-ulama kita, idza aradallahu bi'abdin khaira, itu mesti yassara lisanahu ala shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita, yakni Abdul Faraj Ibnu Jauzi mengatakan, ketika kita memang takdirnya takdir beruntung, Pak Wali Kota, kalau memang jenengan itu orang beruntung, di antara alamat orang beruntung itu adalah ketika lisan kita ini dimudahkan membaca sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya juga begitu, idza aradallahu bi'abdin syarra, ketika memang nasib kita itu adalah nasib sial, maka lisan kita juga akan dibuat sulit untuk membaca sholat kepada baginda Rasulullah. Kemudian beliau teruskan di situ itu panjang lah korelasinya dengan hadisnya dari Aisyah. Kemudian beliau cerita, di antara manfaat sholat ala Nabi itu adalah tanwirul qulub, mampu mampu membuat hati kita ini terang. Dan sebagaimana terangnya hati kita karena membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, terang pula lah wajah kita. Pokoknya semakin peteng wajahmu berarti semakin jarang awakmu maca sholawat. Nek awakmu urung mampu tuku apa kuwi jenenge lali aku. Kowe kalau mampu sebenarnya perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No tenang. Yo ngono lah. Wis pokoke kowe muga-muga awakmu tetep dadi santri. Muga-muga awakmu istiqomah dadi santri, terus dadi santri, bangga dadi santri, dan kapan-kapan akan menggantikan para kiai. Allahumma. Wis tenang ae. Ora usah khawatir kiai-kiai ku lek apik tenan biasane gak patek awet. Wis ndang munggah wis tenang ae. Kandhani yo. Makanya aku mau jadi kiai, buat tidak dan diganteni tak tenang. Nah, tenang. Ya harus salihuna al awal fal awal wa tabqa khusalatan khusalatis sa'ir. Orang itu kalau baik, semakin baik orang biasanya semakin tidak awet. Nah, tenang. Besok itu dulu 5. Itu biasanya semua istimewa dhewe cepet. Makanya biasa-biasa. Kadang-kadang api, kadang-kadang ora, kadang-kadang api, kadang-kadang ora. Lek apik terus masalah tuh. Takziah dilungkas. Oh ini Pak Dandim. Wah, oh itu maka boleh sama Pak Dandim Pak. Moga-moga sehat Pak nggih. Tapi insyaallah sehat terus Pak wong. Belum asolihin. Enggak lah. Moga-moga. Loh tapi enggak. Kalau saya dibantah dengan dalil itu, maka saya akan bantah dengan dalil yang lain, bahwa orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang terbaik adalah orang yang panjang usia dan amalnya juga sangat luas dan panjang. Moga-moga kita diberi kesempatan memiliki umur yang panjang, tapi kita juga diberi kesempatan untuk mengisinya dengan amal-amal yang baik. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada semuanya. Titip salam kepada teman-teman Az-Zahir, titip salam kepada Habibuddin. Tolong mintakan kita yang nggak jelas ini, tolong dimintakan doa, moga-moga tambah baik dan punya keinginan baik. Lho ngono penting nih. Wa batun fil khairi khairun. Iki sing di kota iki santri iki. Stop. Aku takut iku ojo bangga kowe. Aku takut kok posoku bodoh lho. Perasaanku tok, paham lah. Mbok aku ngomong wa batun fil khairi khairun wa amal terus. Aku lho, biyen yazinu wal yuqas malam yuqas. Sak lapangan senjata lho.
Jadi ini santri kita masih 2, yang lain akan menjadi santri dan akan menjadi lebih pintar di masa-masa yang akan datang. Wah, yuk, gue cewek santri yuk, wah, terus mau takoi, kamu jadi santri mau apa? Mau menjayakan negeri. Jaya apa nih? Ngowah. Wong gue jam rolas yang ngantuk. Al-junun funun. Di antara orang gila adalah orang yang penuh cita-cita tanpa pernah bekerja keras. Apa santri yuk jam rolas kok men? Ini jadi ngomong apa? Cekek namanya. Tapi gak apa-apa. Masa saya goblok ngomong sok pinter. Sok maksudnya paham ra? Sok. Tidak masalah sadar. Wa batin fil khairi khairun wa amal. Khairun wa batin fil khairi khairun. Kita ini hanya pengen baik saja. Insya Allah akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan-kebaikan. Ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali mas